Alright, best people, welcome back to the channel of Tutor Aneh. Welcome back to this weird channel di mana teman-teman belajar sosiologi tapi belajarnya kayak literally beda banget sama apa yang teman-teman harapkan dari pelajaran sosiologi. Karena kan teman-teman berharap sosiologi itu adalah hafalan terus nanti kasih rumus cepat gimana caranya gue cepet ngerti. I was like, ew, what kind of mindset is that? Belajar pakai rumus cepat kayak, ew. Kak, aku pengen cepet ngerti, ya belajar. Kalau gue tuh pengen cepet. Ingat, mie instan aja namanya instan 3 menit loh. Mana ada belajar sosiologi sekali ngerti. Enggak. It's always a learning path. It's always a learning curve. But, the journey of learning is what makes it fun. Kayak, selalu ada kayak kurva belajar. Selalu ada kayak tahapan untuk belajar. Tapi justru perjalanan untuk bisa ngerti ilmu itulah yang ngebuat belajar itu jadi bermakna dan seru gitu buat dikerjain. Ya, kalau segala rupanya serba instan, nggak ada yang seru lah. Ingat mie instan aja 3 menit namanya instan. Kan? Alright, topik di video ini akan jadi topik yang lebih berat daripada biasanya. Karena kita akan bicara bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang berparadigma ganda. Terus orang-orang yang bingung sama sosiologi itu langsung, paradigma? Paradigma ganda? Ya, but don't worry, it will not be as scary. Yang penting kita fokus ya. Kita fokus. Nggak akan seserem itu kok, serius. Malah seru kalau belajarin sosiologi sama Kang Aldi ujung-ujungnya apa jadi gibah, karena kan kita gibah ilmiah. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu apa yang disebut dengan paradigma. Pernah dengar nggak istilah ini? Paradigma. Pernah Kak, sekarang pas lagi nonton. Fair point. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah kerangka, ya, atau cara berpikir. Ya. Paradigma itu artinya kerangka atau cara berpikir. Kerangka berpikir, cara berpikir. Waduh, waduh. Nih ya, sorry. Bentar ya. Habis makan ayam goreng sama tempe mendoan 5. Pakai sambal kecap. Nah, maksudnya cara berpikir di sini adalah ya, bahwa sosiologi itu adalah satu ilmu yang cara berpikirnya tuh nggak cuma satu. Ingat gak di video pertama kita bilang kalau sosiologi itu multi perspektif. Artinya cara ilmunya atau cara para ahli untuk memandang masyarakat itu nggak cuma satu atau dua, tapi banyak. Nah, ini juga berarti cara para ahli untuk berpikir, mengkaji satu fenomena itu nggak cuma satu. Contoh, kita nggak dulu cara berpikir yang sains ya. Kita ngomongin cara berpikir di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bakal teman-teman lakukan kalau sama aku? Misalnya nih teman-teman wali kelasnya aku ya. Misalnya teman-teman di sekolah wali kelasnya aku. Dan kalau teman-teman dapat wali kelas kayak gini, siap-siap aja. Ntar orang tuanya pusing, teman-teman pusing, sekolahnya pusing, wali kelas juga pusing. Karena aku adalah tipe wali kelas yang bakal neror gurunya kalau ada nilai yang nggak selesai. Kayak ini, anak kenapa nilainya belum ada? Gimana caranya nih anak bila nilainya ada kan gitu. Atau kayak aku adalah tipe wali kelas yang bakal rewel banget sama teman-teman. Kemarin kemana aku gak sekolah, gak ada kabar. Gue samperin lu ya. Aku tipe wali kelas yang rewel because I always want the best for my students. Gitu ya. Aku rewel banget. Hmm. Misal, sekarang aku jadi wali kelas teman-teman. Bayangin aku jadi wali kelas teman-teman. Apa yang bakal teman-teman lakukan kalau sama aku, teman-teman disuruh belajar taekwondo? Aku bilang, oke, selama sebulan ini, teman-teman harus sekelas ini, sekelas yang aku wali kelasin, itu harus ikutan latihan taekwondo. Aku suruh kayak gitu, apa yang bakal teman-teman lakukan? Ceritain di komen ya. Mungkin ada yang bakal oke, ada yang bilang gak mau, ada yang bilang capek, ada yang takut karena nanti takut dipukulin, takut babak belur, takut sama tanah, kotor, gitu ya. Ada yang malah seneng, ada yang excited. Iya, aku dulu belajar karate, seneng banget sama wali kelasnya disuruh belajar taekwondo. Atau ada yang ceritanya dia punya dendam pribadi sama anak taekwondo, jadi kayak males. Misalnya dia punya dendam pribadi sama anak taekwondo di sekolahnya, misalnya itu mantannya, gitu kan. So a lot of ways for you to think when given this particular situation. Aku suruh teman-teman belajar taekwondo, itu ada cara teman-teman berpikir, cara teman-teman menanggapi suruhan dari aku, itu nunjukin cara teman-teman berpikir, gitu ya. Yang oke, mungkin misalnya yang teman-teman yang oke-oke aja tuh kayak udah aku disuruh wali kelas, ya udah karena wali kelasnya aku nyuruh, wali kelasnya disuruh wali kelas, ya udah aku ikutan latihan taekwondo. Ada yang berpikirnya kayak gitu. Ada yang atuh, "Pa nggak mau, capek, kotor."
Mungkin berpikirnya kayak, aduh nanti kalau latihan taekwondo aku jadi kotor, aku jadi bau, aku jadi hitam dan lain-lain karena di bawah cahaya matahari. Nanti aku keringetan atau aku harus ketemu sama orang lain yang keringetan. Ada yang malah seneng, ih kak aku seneng banget, aku emang seneng olahraga, aku pengen cobain ini, cuman kayak aduh malu gimana ya, aku pengen join taekwondo tapi malu. Nah sama wali kelasnya disuruh kan nanti kalau ikutan taekwondo ada yang nyuruh kayak, oh iya kak aku disuruh wali kelas. Ada yang gitu kan. So there's a lot of ways that people think gitu. Ada banyak banget cara berpikir orang-orang. Nah, sekarang kalau misalnya nih, tadi itu tentang latihan taekwondo ya, ceritanya aku wali kelas teman-teman. Biar seenggaknya mimpi aku sebagai guru dan wali kelas tuh nggak hilang, literally hilang gitu kan. Mimpi aku sebagai guru udah nggak bisa tercapai lagi. Gara-gara guru honorer udah nggak ada dan PNS dihilangin dan segala rupa aku juga nggak bisa jadi guru sekolah. Makanya aku ngajar kayak gini kan untuk mewujudkan mimpi aku. Untuk jadi pengajar. Sedih banget ya Allah. Ya, sedih banget ya, ada lowongan sekolah jarang banget guru kayak gini diterima kan, mana ada yang sekolah yang mau menerima guru kayak gini. Nah, sekarang apa sih namanya tuh? Sekarang ceritanya kita akan mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat. Misal, fenomena apa ya yang seru ya? Give me some phenomenal ideas. Kasih aku ide fenomena. Apa yang seru ya? Oh ini fenomena balapan rebutan tiket Coldplay. Ya. Di tahun 2023 ini kan Coldplay waktu itu bikin konser kan ke kita di Indonesia kan. Nah, terus yang pre-order tiket Coldplay itu meskipun harganya bisa sampai jutaan bahkan belasan juta, tapi orang-orang tuh di satu tanggal tuh pada balapan untuk rebutan dapetin tiket Coldplay-nya gitu. How do you think? What do you think about this phenomena? Apa pendapat teman-teman tentang fenomena kayak gini? Tell me your phenomena. Your phenomena, your opinion. Sorry. Misal ada yang berpikir kayak ngapain sih gitu kan ya. Ada yang berpikir ngapain sih gitu kan. Ada yang berpikir mungkin karena oh mungkin mereka karena sangat suka ya sama Coldplay atau mungkin kayak teman-temannya pada nonton jadi pengen ikut. Ada yang kayak gitu kan. There's a lot of opinions coming around. There's a lot of opinion. Ada banyak banget opini. Ada banyak banget cara berpikir teman-teman ketika nanggapin satu fenomena kayak gini. Nah, ini nunjukin bahwa cara berpikir itu nggak cuma satu. There's a lot of ways untuk seseorang untuk berpikir nanggepin satu fenomena gitu. Untuk ngadepin satu peristiwa atau kejadian atau terhadap suatu hal, cara berpikir orang itu beda-beda. Nah, sosiologi itu sendiri juga sama. Sosiologi adalah satu ilmu yang paradigmanya tuh nggak cuma satu. Artinya ketika sosiologi mengkaji satu fenomena, paradigmanya tuh nggak cuma satu. Cara berpikir seorang sosiolog untuk ngekaji fenomena itu nggak cuma satu. Bisa banyak. Dan when I say banyak, it's literally banyak banget. Gitu. Cuman yang diajarkan di level sekolah, ya, di level sekolah, paradigma yang diajarin di sekolah itu ada tiga. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Ini fakta sosial sebagai paradigma ya, bukan fakta sosial teorinya Durkheim. We will talk about it in another time. Ya, nih ingat ya, kita lagi ngomongin paradigma. Jadi ini adalah paradigma fakta sosial. Yang kedua paradigma definisi sosial. Ya, bentar. Ada WA. Ada WA, ada WA. Oh, oke. Yang ketiga, sorry, tadi ngecek WA dulu. Ada paradigma perilaku sosial. Oke, kita discuss satu-satu ya. Paradigma fakta sosial itu melihat atau mengkaji masyarakat tuh cara ngekajinya kayak gini nih. Bentar-bentar, ada WA. Gini nih, ntar ada WA. Ini apa sih Square? Oh, oke. Oke, ya. Sebenarnya paradigma fakta sosial itu ujungnya minjem teori fakta sosialnya Durkheim juga, gitu. Jadi ketika kita mengkaji paradigma fakta sosial, maksudnya adalah fenomena yang terjadi di masyarakat, ya, fenomena di masyarakat itu terjadi karena ada faktor yang mendorong. Faktor eksternal individu yang mendorong.
Misalnya nilai dan norma yang nanti kita akan diskusiin di video yang lain ya. Nah, contoh misalnya kayak gini. Let's say ada orang jalan dari rumah ke sekolah karena menurut dia itu tuh adalah hal yang seharusnya dilakukan karena dia tuh siswa teladan. Jadi tindakan dia untuk jalan kaki dari rumah ke sekolah itu dipengaruhi gara-gara menurut dia itu adalah suatu hal yang harusnya dilakukan oleh seorang siswa teladan. Nah, berarti kan ada faktor eksternal individu yang mendorong dia ngelakuin itu. Dalam arti di sini nilai sosial yang menurut dia berlaku di masyarakat. Nah, hal kayak gitu itu hal-hal kayak gitu itu nunjukin bahwa fenomena di masyarakat juga bisa dikaji dengan paradigma fakta sosial. Kita kerangka berpikirnya ngelihat dari apa yang ada di luar individu itu yang ngedorong dia ngelakuin sesuatu. Nah, itu tuh hal kayak gitu tuh namanya paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Ini tuh bisa dibilang definisi situasi. Artinya, artinya definisi situasi, seseorang itu ngelakuin satu tindakan karena ada situasi tertentu yang ngedorong dia ngelakuin tindakan itu. Gitu. Kalau ini kan faktor eksternalnya dalam arti nilai dan norma ya, fakta sosial. Kalau ini yang ngedorong seseorang ngelakuin tindakan atau yang ngedorong terjadinya fenomena adalah ada situasi yang ngedorong itu tuh kejadian. For example, let's say teman-teman dapat hadiah iPhone 12 atau iPhone terbaru ketika teman-teman nonton video ini. Lengkap dengan segala aksesorisnya, MacBook, Apple Watch, AirPods gitu ya dan lain-lain. Wireless chargernya juga sekalian. Apa yang akan teman-teman lakukan? Datang ke sekolah dengan penuh percaya diri dalam rangka memamerkan apa yang teman-teman punya di depan orang lain. Salah satunya mungkin itu yang akan dilakukan. Kalau itu dilakukan, itu nunjukin bahwa ada fenomena yang terjadi gara-gara ada situasi yang ngedorong fenomena itu kejadian. Dalam arti situasinya teman-teman berbahagia karena dapat itu. Peristiwa lain yang bisa dilihat pakai paradigma definisi sosial adalah ketika ada teman-teman yang berkabung. Anggota keluarganya wafat misalnya. Misalnya nih, teman-teman tuh benci sama orang ini. Teman-teman tuh nggak suka banget, benci sama orang ini, gitu kan. Nggak suka sama, mungkin dia menurut teman-teman terlalu caper, terlalu alay, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika orang tuanya berkabung ya, sebenci apapun teman-teman sama dia, minimal turut berduka cita. Atau seenggak-enggaknya nggak berduka cita, minimal teman-teman nggak akan gangguin dia lah, gitu loh. Karena kasihan dia lagi berkabung, nggak dipanas-panasin. Nah, itu nunjukin bahwa ada satu tindakan yang dilakukan karena ada situasi yang ngedorong tindakan itu dilakukan. Itu nunjukin bahwa sosiologi itu bisa punya paradigma definisi sosial. Kak, tapi kan yang kayak gitu juga bisa pakai paradigma fakta sosial. Ngerti kan sekarang kenapa sosiologi itu paradigma ganda? Ngerti kan sekarang kenapa paradigma sosiologi itu ganda? Lagi. Oke, paradigma perilaku. Kalau paradigma perilaku, yang namanya perilaku itu kan action ya. Yang nanti kalau dilakukan yang biasanya ada polanya gitu loh. Yang biasanya action perilaku tuh bisa dilihat dari pola perilaku. Yang namanya pola tuh kan kayak sesuatu rangkaian yang udah ada aturannya gitu loh. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa ngecekin TikTok. Kan gitu ya. Nah, kalau pakai paradigma perilaku, itu maksudnya gini, fenomena atau tindakan yang dilakukan seseorang itu dilakukan karena itu sudah ada pola perilakunya. Gitu. Misal, ada orang berangkat ke sekolah, nyubuh, karena dia pengen ngerjain PR-nya di sekolah. Karena nggak kondusif kalau ngerjain di rumah setiap hari, mungkin salah satunya gara-gara nggak nyaman ngerjain PR di rumah, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan itu kayak some kind of like a pola perilaku, gitu. Nah, Kak, tapi kalau misalnya dia nggak pengen ngerjain PR di rumah tuh bisa dong pakai paradigma definisi sosial, karena kan ada situasinya. Nah, ngerti kan sekarang kenapa sosiologi itu paradigmanya ganda? Karena setiap fenomena sosial tuh nggak cuma satu paradigma doang yang dipakai. You can use all three. Gitu. Bisa aja tiga-tiganya dipakai and that's perfectly normal. Ya, dan itu adalah satu hal yang normal. Makanya sosiologi itu disebut sebagai ilmu berparadigma ganda karena setiap fenomena sosial itu bisa dikaji pakai satu paradigma atau lebih. Tadi aja dari semua contoh yang aku sebutin di awal, teman-teman aku yakin udah gatel. Tapi kan Kak, ini kan bisa pakai faktor sosial. Ini kan bisa pakai definisi. Yes, that's why it's called multi-paradigm. Itulah kenapa sosiologi itu disebut sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Karena nggak cuma satu. Gitu, oke?
Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, feedback, komen, curhat, whatever, jangan lupa di kolom komen. Jangan lupa like, share, subscribe video ini, channel ini. Like dan share, bagikan ke semua orang. Jangan lupa like. Kalau butuh latihan soal, silahkan buka aldianhu.site, website Kang Aldi. Kalau butuh kunci jawaban, bisa juga dibuka dari website. Kalau pengen ketemu sama Kang Aldi secara private untuk online gitu ya, you can also book schedule on my website. See you tomorrow.